Halo semuanya, kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba sebuah mouse wired yang murah dari sebuah brand yaitu Fantech, yang pastinya brand ini sudah sering kalian kenal dan sering kalian temui di dunia gadget gaming di Indonesia. Jadi tunggu apa lagi, terakhir kita sudah banyak sekali mereview mouse-mouse yang harganya lumayan, ada di mid end ya. Itu harganya lumayan semua, dan kali ini kita akan mereview mouse yang harganya ini sedikit murah gitu. Jadi tunggu apa lagi, langsung tonton videonya sampai selesai. Mouse-nya itu adalah mouse dari Fantech Kanata S VX9S. Jadi Kanata sendiri ini ada dua versi, yaitu ada Kanata S sama Kanata yang tidak ada S-nya. Untuk yang tidak ada S-nya itu dijual di harga Rp89.000, dan untuk yang Kanata S ini dijual di harga Rp129.000. Untuk perbedaannya sendiri, kalau yang aku lihat dari tabel spesifikasi, yang berbeda itu ada dari RGB-nya, lalu sensornya berbeda, DPI range-nya berbeda, dan juga IPS acceleration-nya pun juga berbeda dari kedua mouse tersebut ya, antara Kanata dan juga Kanata S. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita unboxing saja dari mouse Fantech Kanata S yang satu ini. Oke, pertama-tama kita disambut langsung oleh mouse yang di sini terlihat kabelnya langsung berwarnakan hitam. Lalu mouse yang didapatkan di sini kita mendapatkan warna putih. Dan untuk Kanata S sendiri di sini ada 3 warna, yaitu putih, hitam, dan juga merah muda. Lalu di sini kalau kita melihat mouse-nya, memang di sini untuk harga Rp129.000 dia masih menggunakan wired saja, dia tidak menyediakan fitur wireless. Lalu secara shape bisa dilihat di sini sekilas dia shape-nya ini ambidextrous atau simetris antara kanan dan kirinya. Jadi ini bisa digunakan untuk left-handed maupun right-handed user. Lalu di sini kita lihat kabelnya di sini sudah braided nylon cable, namun memang di sini tidak yang flexible cable ya. Jadi mungkin mouse Banji sedikit disarankan untuk penggunaan mouse yang satu ini, atau mungkin kalian bisa membiasakan diri dengan fleksibilitas dari mouse ini juga it's okay seperti itu. Kita kesampingkan dulu mouse-nya, lalu di bawahnya kita diberikan warranty card. Ada kartu garansi dari Fantech Indonesia yang mana ini sudah digaransikan selama 1 tahun. Jadi kalau ada apa-apa dengan produk yang kalian bisa langsung diproses garansinya. Lalu di sini tidak ketinggalan pasti ada user manual dari Fantech Kanata S FX9S yang satu ini. Dan di user manualnya di sini dapat terdapat software yang diberikan oleh Fantech untuk tipe yang ini. Hanya untuk Kanata S saja. Untuk Kanata yang biasa dia tidak memiliki software untuk kustomisasi dari mouse-nya. Nah, itu dia untuk isi dari box-nya sendiri. Untuk box-nya memang terkesan simple, namun untuk packaging-nya menurutku sudah sangat bagus untuk di harganya ya Rp129.000. Jadi menurutku secara pengiriman nanti saat dikirimkan barangnya ke rumah kalian, pasti barangnya akan sampai dengan aman gitu. Lalu untuk mouse-nya sendiri dapat dilihat di sini mouse-nya ini bentuknya ambidextrous, yang mana sedikit lumayan panjang, jadi size-nya ini lumayan besar dan tidak kecil. Dan menurutku size ini sangatlah cocok untuk tangan kalian yang memang memiliki tangan besar. Dan di sini untuk Fantech Kanata S ini dia menggunakan layout ambidextrous, yang button layoutnya pun standar saja. Di bagian atas ada klik kanan dan klik kiri, lalu ada scroll wheel-nya yang sudah dibalut dengan karet. Lalu di bagian tengah ini ada DPI button untuk mengganti DPI kalian. Lalu di bagian kiri di tempat jempol kita menumpu itu ada 2 tombol tambahan untuk kita setting makro usernya. Lalu dapat dilihat di sini di bagian belakang di sini ada akrilik transparan yang akan menyala saat kita nyalakan. Lalu begitu juga ini di bagian logo Fantech-nya yang di tengah ini juga akan menyala saat kita gunakan seperti itu. Lalu kalau di bagian belakang tentu saja tidak ada tombol on off sama sekali. Di sini di bagian tengah hanya ada sensornya, lalu di bagian atas dan di bagian bawah sudah ada MOSFET berbahankan dari PTFE yang sudah cukup bagus. Lalu untuk dari penampilannya sendiri dan dari build quality-nya sendiri menurutku sudah sangatlah cukup dan cukup bagus untuk di harga Rp129.000. Dari finishingnya sendiri yang sudah menggunakan matte white,
yang mana matte white-nya ini pun aku sedikit suka ya. Jadi dia white-nya ini masih ada teksturnya, tapi kalau dilihat ini masih ada kayak glossy-glossy-nya gitu. Jadi kayak masih ada memantulkan cahayanya dikit gitu ya. Itu kalau di versi putihnya. Cuman memang kalau mouse putih itu pasti nanti akan mudah lebih kotor dibandingkan mouse yang lainnya. Seperti daki-daki kita di keringat itu mungkin akan lebih mudah membekas, karena juga matte white-nya itu juga sedikit lebih bertekstur gitu ya. Jadi mungkin lebih sering-sering kalian bersihkan saja seperti itu. Itu untuk dari build quality-nya. Lalu dari tombol-tombol semuanya untuk kliknya itu semuanya cukup responsif dalam pemakaian. Rasa kliknya pun sudah cukup menyenangkan untuk di harga 129.000 ya. Dia walaupun di sini untuk secara spesifikasi dia tidak memberitahu untuk switch-nya ini menggunakan Huano tipe yang mana. Dia cuma mengklaim bahwa Huano switch yang digunakan di mouse ini bisa bertahan sampai 20 million clicks. Lalu untuk sensornya sendiri di sini chipsetnya menggunakan A725F. Itu aku kurang tahu juga ini dari brand apa sih sensornya atau chipsetnya ini. Karena memang dia tidak menggunakan PixArt series ya. Tentu saja untuk PixArt series rasanya masih kurang memungkinkan untuk di harga 129.000, atau mungkin kalian punya mouse yang harganya sangat murah dan masih menggunakan PixArt, mau kabel juga nggak apa-apa, mungkin bisa tuliskan apa sih mouse-nya di kolom komentar seperti itu. Dan untuk kemampuan chipsetnya sendiri atau sensornya sendiri menurutku so-so ya. Untuk bermain game, aku sudah mencobanya di game Counter Strike 2. Itu pengalaman bermainannya itu menurutku sedikit mengganggu. Mengganggunya itu lebih ke bagian akurasinya. Dia untuk responsivitas sudah sangat cukup baik, namun untuk akurasinya menurutku masih sedikit kurang. Untuk ketepatan dalam mengincar kursornya itu menurutku masih kayak agak lari kemana-mana gitu kursornya. Jadi sedikit butuh pembiasaan waktu dari memakai mouse yang satu ini. Lalu selain kursornya yang sedikit lari kemana-mana itu ya, walaupun ini cuman aku rasakan di gaming saja ya, untuk daily use penggunaan biasa, editing dan lain-lain, office work, menurutku mouse ini sangatlah cocok bagi kalian kalau memang kalian ingin mencari mouse yang wired. Apa sih positifnya dari mouse kabel? Menurutku positifnya dari mouse kabel itu tentu saja dia tidak memerlukan pengecasan baterai. Jadi kalian tidak perlu mengecas mouse ini. Saat kalian lupa itu kalian tidak akan perlu habis ya baterainya. Namun memang kalau untuk minusnya itu kabelnya mungkin bisa saja mengganggu dalam penggunaan. Seperti tadi saat aku bermain game pun kabelnya ini memang sedikit terasa berat dan lumayan menambah beban untuk bermain di gaming ya, terutama mungkin gaming kompetitif seperti itu. Dan menurutku untuk menyelesaikan masalah kabel ini, solusinya itu bisa menggunakan mouse kabel Banji ya. Itu juga bisa kalian pakai. Menurutku itu akan membantu sekali dalam penggunaan mouse wired seperti itu. Itu kalau kalian memang suka mouse wired, menurutku pasti mempunyai mouse Banji itu salah satu keharusan sih, terutama untuk bermain gaming kompetitif. Itu mau mouse-nya kalau kabelnya sefleksibel apapun, menurutku itu sangatlah cocok untuk mempunyai mouse Banji seperti itu ya. Lalu overall untuk secara kesimpulannya sih, mouse ini sudah sangatlah bagus untuk daily use. Untuk gaming santai, bermain Genshin Impact atau Counter Strike yang tidak terlalu kompetitif, itu menurutku sudah bisa banget bermain dengan mouse yang satu ini. Yaitu tinggal penilaian kalian masing-masing, apakah kalian memang membutuhkan sensor yang lebih superior seperti dari PixArt series atau tidak. Itu tentu saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian mempunyai pekerjaan di bidang e-sport atau mungkin streamer, gamer, itu mungkin mouse yang satu ini masih kurang cocok untuk kalian, atau mungkin ini bisa menjadi mouse awal kalian untuk memulai karir bermain game kalian di dunia e-sport seperti itu. Jadi kira-kira seperti apa pendapat kalian dengan mouse Kanata S yang satu ini? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, atau mungkin kalian sudah mempunyai mouse yang satu ini, bisa tuliskan pengalaman kalian juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang sedang bingung mencari mouse yang bagus itu seperti apa. Jangan lupa juga subscribe ke channel kita untuk melihat review-review menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan terima kasih.